Berdoa selesai. Kelompok 5 Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Izinkan kami melakukan sosialisasi. Sebelumnya kami perwakilan dari Universitas Indraprasta PGRI, program studi manajemen retail. Di sini saya sebagai moderator Alif tidak sendiri akan memulai sosialisasi dari pengertian hukum. Di sini saya bersama Muhammad Rahifan Hidayat, Raifal Febriansyah. Perkenalkan, nama saya Daren Pramadana Putra. Saya Muhammad Jumudin Bimasuro. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian taat hukum. Jadi di sini taat hukum adalah sikap patuh dan tunduk terhadap segala ketentuan yang digariskan oleh hukum yang berlaku. Oke, satu bentuk keputusan hukum itu yang dapat diwujudkan oleh masyarakat. Nah, di slide berikutnya yang bisa kalian lihat ada jenis-jenis pelanggaran hukum. Yang pertama itu ada pelanggaran lalu lintas, ada penyalahgunaan narkoba, perundungan, bullying, atau pelanggaran hukum seksual. Nah, di slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Raifal. Untuk slide selanjutnya ada pelanggaran lalu lintas. Jadi pelanggaran lalu lintas itu adalah tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor atau pejalan kaki. Nah, untuk contoh-contohnya ada seperti tidak menggunakan helm, berbonceng lebih dari 2 orang, dan juga naik traktor dan non arah. Nah, untuk selanjutnya di slide ke-5 ada penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Indonesia meningkat dengan tingkat 82% per tahun. Penggunaan berusia biasa sekitar 15 sampai 35 tahun ke atas. Remaja cenderung menggunakan narkoba untuk kesenangan dan biasa untuk menghilangkan pikiran. Nah, jenis-jenis narkoba diantara lain adalah penggunaan ganja secara berlebih, ada sabu-sabu, nikotin, dan juga obat-obatan terlarang. Nah, untuk saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Daren Pramadana Putra. Baik, di slide selanjutnya ada perundungan atau bullying. Yang mereka memiliki 3 poin. Poin yang pertama ada bullying fisik, bullying verbal, dan bullying berbasis identitas. Bullying merupakan bentuk penindasan yang dilakukan secara berkelompok di lingkungan sekolah. Kelompok penindasan merasa kuat dan menganggap orang lain lemah. Hal ini juga berlaku dalam lingkungan kerja dan sosial. Orang yang memiliki kekuasaan cenderung menindas orang lain. Baik, di slide selanjutnya jika kalian lihat itu ada materi mengenai pelanggaran hukum seksual. Poinnya ada 3. Yang pertama, poin pertama yaitu seks bebas. Poin kedua, eksploitasi seksual. Poin ketiga, penyeberangan konten pornografi. Pelanggaran hukum terkait seksualitas di kalangan remaja, termasuk seks bebas dan eksploitasi seksual, menjadi perhatian serius. Remaja sering terjebak dalam hubungan seksual yang tidak sehat akibat pengaruh teman sebaya, kurangnya pendidikan seks, dan akses terbatas ke informasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada manfaat menjadi warga taat hukum. Yang pertama ada menjaga keadilan. Mematuhi hukum membantu menciptakan masyarakat yang adil dan serta melindungi hak-hak individu. Selanjutnya ada menghindari konflik. Kepatuhan terhadap hukum dapat mencegah sengketa dan konflik, menjaga ketertiban dalam masyarakat. Yang terakhir ada membangun kepercayaan. Taat hukum meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang penting untuk stabilitas sosial. Selanjutnya ada cara mencegah pelanggaran hukum. Yang pertama, tegakkan supremasi hukum. Pastikan hukum diterapkan secara adil dan merata. Kedua, ada edukasi hukum. Sosialisasikan pentingnya hukum sejak dini di lingkungan pendidikan dan keluarga. Yang terakhir ada penerapan sanksi tegas. Terapkan sanksi yang jelas bagi pelanggar hukum, memberikan efek jerah. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Bemas. Di slide selanjutnya itu ada peran masyarakat dalam ketaatan hukum. Peran masyarakat dalam ketaatan hukum sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan. Masyarakat harus mematuhi dan menghormati hukum yang menciptakan lingkungan tertib dan aman, keterlibatan aktif, seperti melapor pelanggaran dan berpartisipasi dalam proses hukum, memperkuat penegakan hukum. Baik, di slide
selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi taat hukum menunjukkan bahwa ketaatan terhadap hukum adalah indikator penting kemajuan suatu negara. Tingkat kesadaran semakin kuat, kekuatan yang ditunjukkan kesadaran hukum saat berkonteksi dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum yang efektif juga diperlukan menciptakan keadilan dan kepastian hukum sehingga masyarakat merasa dan terjamin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, ada yang ingin ditanyakan dari materi taat hukum ini? Sebelumnya teman-teman ada yang pernah melanggar hukum? Pernah lah pasti setiap orang. Baik. Boleh dijelaskan pelanggaran apa yang pernah teman-teman lakukan? Tiga. Bayar pajak. Tidak taat pajak. Robos lampu merah. Terus lampu merah. Itu nggak baik ya. Di materi yang sudah saya sampaikan tentang taat hukum ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Baik, boleh sebut namanya? Perkenalkan nama saya Saiful Hamzah. Saya ingin bertanya kenapa video seksual semakin bebas? Karena kurangnya pengawasan dari orang tua juga sih bang. Apalagi sekarang kan zaman teknologi canggih ya. Dari pergaulan lingkungan juga udah mulai bebas gitu. Karena kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya kasih sayang dari orang tua. Makanya mengapa hal itu bisa terjadi karena itu kurang ada waktunya anak kepada orang tua gitu. Atau orang tua kepada anak. Mereka nggak bisa meluangkan waktu. Jadi si anak ini mencari lingkungan yang buat dia nyaman, akhirnya terjun lah yang tadi abang bilang itu, kenapa video seksual itu sekarang banyak gitu diperjualbelikan karena itu, karena kurang pengawasan orang tua. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Jadi kan perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Di sini saya akan bertanya dari zaman sekarang atau zaman dulu kan banyak ya, misalkan segala macam kendaraan transportasi gitu untuk melawan arah. Jadi cara mengatasi sikap apatis atau tidak pedulian terhadap hukum di kalangan sebagian masyarakat itu bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Cara untuk mengatasi bagaimana masyarakat tidak mengapa sih pertanyaannya? Mengatasi sikap apatis masyarakat. Biar masyarakat tidak melanggar hukum ya? Iya. Ya, tentunya salah satunya adalah dengan bersosialisasi di masyarakat. Contohnya seperti kita pada saat ini ya, bersosialisasi tentang pentingnya menaati hukum. Mungkin seperti bidang-bidang keamanan di lingkungan masyarakat seperti polisi, Polri, Tentara Nasional Indonesia dapat melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat untuk memberitahu kepada warga bahwa bagaimana saja cara untuk menaati hukum yang berada di masyarakat, seperti itu. Bagaimana dengan jawabannya? Apakah puas atau kurang puas? Sepertinya Baik, terima kasih. Sekian dari kami dari Komisi 5. Mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan